Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Seftiana Putri dengan NPM 2213031079. Di sini saya akan menyampaikan informasi seputaran tentang skripsi untuk memenuhi tugas sosial skill. Jadi, teman-teman udah ada yang tahu belum skripsi itu apa sih? Jadi, skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang sangat penting dalam dunia pendidikan tingkat tinggi yang disusun oleh seorang mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya di tingkat sarjana S1. Nah, setelah mendapatkan skripsi atau setelah menyelesaikan skripsi, nantinya mahasiswa ini akan mendapatkan sebuah gelar sarjana dan tentunya akan mendapatkan sebuah ijazah. Nah, dengan menulis sebuah karya ilmiah atau skripsi ini, semua mahasiswa yang telah lulus itu nantinya diharapkan mampu berpikir secara logis sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tepat. Dan selama proses penulisan skripsi ini kita tidak asing lagi, pasti terdapat dosen pembimbing atau dibimbing oleh dosen, di mana nantinya dosen pembimbing ini akan mengarahkan kita dan mengajarkan bagaimana sih membuat metodologi yang baik agar hasil skripsi yang kita buat itu bagus, dan termasuk mereka juga itu merekomendasikan strategi yang tepat agar skripsi kita itu selesai dengan tepat waktu. Nah, pasti teman-teman juga udah tidak asing lagi ya kalau skripsi ini terdiri dari 5 bab. Yang pertama, bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 itu ada kajian pustaka, bab 3 ada metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Nah, oke. Jadi skripsi itu biasanya mencakup apa aja sih? Nah, dia itu mencakup sebuah penelitian, terus analisis. Selanjutnya ada studi tertentu dalam bidang akademik atau ilmiah yang mereka tuju. Nah, skripsi juga itu pasti mempunyai tujuan utama. Dalam membuat skripsi harus ada tujuan. Tujuan utama skripsi adalah untuk menguji kemampuan mahasiswa itu dalam melakukan penelitian secara mandiri. Setelah melakukan penelitian, nantinya akan menganalisis data, terus menyajikan temuannya itu secara sistematis, serta dengan hal itu bisa membuktikan kemampuan akademiknya, selanjutnya bisa menyumbangkan pengetahuannya, selanjutnya bisa meningkatkan keterampilan penelitiannya. Terus setelah skripsi itu selesai, jadi untuk bisa mempersiapkan karirnya untuk melanjutkan ke dunia kerja. Nah, skripsi ini juga bisa bertujuan nih untuk memberikan sebuah kontribusi pengetahuan baru dalam bidang yang dipilih oleh mahasiswa itu, karena secara membuat skripsi akan menemukan banyak hal-hal yang baru dan masuk ke dalam pengetahuan baru yang akan kita dapatkan. Nah, penulisan skripsi itu melibatkan beberapa tahap seperti pemilihan topik tentunya pertama itu, terus mengumpulkan data, selanjutnya menganalisis, selanjutnya terakhir itu penyusunan laporan penelitian. Dan yang terakhir tidak lupa yaitu dalam skripsi pasti mempunyai sebuah judul. Nah, ini tidak bisa dilupakan karena tanpa adanya judul kita tidak bisa membuat sebuah skripsi. Nah, judul skripsi itu dapat bervariasi teman-teman, tergantung pada bidang studi atau topik penelitian yang dipilih oleh mahasiswa tersebut. Namun, judul itu umumnya mencerminkan sebuah topik penelitian dan isu yang akan dibahas oleh mahasiswa tersebut. Contohnya, saya sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi, saya akan mengambil judul yaitu pengaruh metode pembelajaran terhadap pemahaman mahasiswa dalam mata pembelajaran ekonomi di sekolah menengah. Begitu teman-teman, gimana, sudah paham atau belum? Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.